Selamat datang kembali. Hari ini kita akan melakukan sesuatu yang menarik nih. Kita bakal kupas tuntas salah satu praktek yang paling mendasar dan dikenal luas di dunia, puasa dalam Islam. Anda udah kirim setumpuk sumber yang luar biasa ya. Mulai dari kajian teologis, artikel fikih, praktis dari berbagai mazhab, sampai riset kesehatan yang paling baru. Betul. Dan kalau kita lihat semua sumber ini, tujuan kita jadi jelas. Kita mau membedah puasa ini dari semua sisi. Bukan cuma soal jangan makan, jangan minum dari fajar sampai senja, tapi kita mau bongkar. Apa sih sebetulnya mesin di baliknya? Ada landasan hukumnya, ada sejarahnya, dan yang mengejutkan, ada manfaat yang bisa diukur secara ilmiah untuk tubuh dan pikiran Anda. Ini sebuah sistem yang holistik. Tepat sekali. Jadi, mari kita bongkar ini bersama. Kita akan lihat kenapa sih puasa itu diwajibkan, terus bagaimana aturan mainnya yang ternyata sangat fleksibel, siapa aja yang dapat surat izin untuk tidak berpuasa. Dan yang paling saya tunggu-tunggu, apa kata sains modern tentang praktik kuno yang ternyata relevan banget untuk kesehatan kita hari ini. Oke, mari kita mulai dari pertanyaan yang paling dasar. Kalau kita singkirkan dulu semua detail teknisnya, apa sih sebenarnya tujuan utama dari puasa? Sumber-sumber kita, khususnya Al-Quran di surat Al-Baqarah ayat 183, itu kan langsung bilang tujuannya agar kamu bertakwa. Ini kata yang sering kita dengar, tapi apa maknanya ya dalam konteks puasa? Nah, ini intinya. Takwa itu tujuan akhirnya, dan puasa itu program pelatihannya. Sumber-sumber yang kita kaji memaparkan beberapa mekanisme di dalamnya. Yang pertama dan paling dasar itu adalah ketaatan. Coba bayangin, Anda meninggalkan sesuatu yang pada dasarnya halal, bahkan vital, makan dan minum, bukan karena itu buruk, tapi semata-mata karena ada perintah dari Tuhan. Jadi ini kayak latihan otot spiritual gitu ya. Melatih diri untuk taat pada otoritas yang lebih tinggi dari sekedar keinginan perut kita. Ini soal disiplin murni. Tepat. Dan disiplin ini membawa kita ke mekanisme kedua yang penting banget, yaitu pengendalian diri. Dalam tradisi Islam klasik, ini disebut tazkiyatun nafs, penyucian jiwa. Puasa itu bukan sekedar menahan lapar, tapi ini gym untuk hawa nafsu. Anda belajar mengendalikan bukan cuma keinginan makan, tapi juga amarah, emosi negatif, bahkan ucapan yang nggak baik. Ini fondasi pembentukan karakter. Saya suka analogi gym untuk hawa nafsu itu. Dan selain melatih diri sendiri, kayaknya ada dimensi sosial yang kuat banget ya. Sumber kita dari UIN Jakarta menyoroti bagaimana rasa lapar yang kita alami itu dirancang untuk menumbuhkan empati sosial. Ya, ini poin ketiga. Dengan merasakan lapar secara langsung, kita diharapkan bisa lebih terkoneksi dengan apa yang dirasakan oleh mereka yang kurang beruntung setiap hari. Ini bukan sekedar simpati, tapi empati yang lahir dari pengalaman fisik. Harapannya, ini memantik solidaritas. Dan yang terakhir, yang bikin puasa ini unik, adalah ia disebut sebagai ibadah rahasia atau sirrun. Ibadah rahasia, maksudnya gimana? Beda dengan sholat yang bisa dilihat orang atau haji yang disaksikan jutaan mata kan? Hanya Anda dan Tuhan yang benar-benar tahu apakah puasa Anda sah dan tulus. Anda bisa ada diam-diam minum di kamar mandi, nggak ada yang tahu. Inilah yang melatih tingkat keikhlasan tertinggi. Sebagaimana disinggung dalam hadis qudsi, Allah berfirman, puasa itu untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ada hubungan personal yang dalam di sini. Menarik sekali. Saya juga terpaku pada satu frasa di ayat yang sama, Al-Baqarah 183, yang bunyinya, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu. Ini seolah-olah ngasih tahu kita kalau puasa bukan inovasi baru dalam Islam ya, tapi sebuah tradisi spiritual yang udah berakar ribuan tahun. Apa yang menarik di sini, para ahli taksir yang dikutip sumber kita melihat ini sebagai semacam motivasi psikologis. Kalimat itu seolah bilang, tenang, Anda nggak sendirian. Umat-umat terdahulu juga melakukannya. Ini tradisi spiritual yang teruji zaman. Ini cara untuk meringankan beban kewajiban. Perbedaannya mungkin ada pada detail teknis. Misalnya, sebuah hadis secara eksplisit bilang yang membedakan puasa umat Islam dengan kaum sebelumnya itu adalah adanya makan sahur. Oke, jadi kita udah paham kenapa kita berpuasa. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara kerjanya. Kalau seseorang mau puasanya dianggap sah, apa pilar utama atau rukun yang harus dipenuhi? Secara teknis, ini sangat sederhana tapi fundamental. Rukunnya cuma ada dua. Yang pertama adalah niat. Ini tekad di dalam hati untuk puasa keesokan harinya. Waktunya fleksibel banget.
Bisa kapan aja di malam hari sampai sesaat sebelum fajar. Niat ini bisa diucapkan nawaitu sauma ghodin atau bahkan cukup terlintas di benak Anda. Yang penting ada kesadaran untuk berpuasa. Jadi niat ini semacam tombol on spiritual ya yang kita tekan di malam hari. Apa rukun yang kedua? Yang kedua adalah menahan diri atau dalam bahasa Arab disebut al-imsak. Ini tindakan menahan diri dari semua yang membatalkannya, mulai dari fajar terbit, waktu azan subuh, sampai matahari terbenam pas maghrib. Sumber-sumber fikih kita merincinya jelas. Makan minum yang disengaja, hubungan suami istri di siang hari, muntah sengaja, dan bagi perempuan, keluarnya darah haid atau nifas. Baik, aturannya cukup jelas. Tapi saya selalu bertanya-tanya soal ini. Jelas nggak semua orang diharapkan untuk puasa dalam kondisi apapun? Di mana Islam menarik garis batasnya? Siapa yang secara hukum wajib dan siapa yang dapat surat izin? Nah, ini bagian yang menunjukkan betapa syariat Islam itu sangat memperhatikan kondisi manusia. Aturan-aturan ini bukan sekedar daftar, tapi sepertinya mencerminkan satu prinsip fundamental dalam hukum Islam. Tuhan tidak membebani seseorang di luar kemampuannya. Benar begitu? Betul sekali. Prinsip utamanya adalah kewajiban itu terikat pada kemampuan. Jadi, sumber-sumber kita menyepakati ada sekitar 7 syarat yang bikin seseorang wajib puasa. Pertama, tentu saja beragama Islam. Kedua, balik atau udah dewasa, yang biologisnya ditandai mimpi basah bagi laki-laki dan menstruasi pertama bagi perempuan. Ketiga, berakal sehat. Orang dengan gangguan jiwa berat nggak dibebani kewajiban ini. Terus yang keempat, sehat secara fisik. Kelima, mampu secara umum, artinya nggak dalam kondisi sangat tua atau jompo yang bikin puasa membahayakan. Keenam, nggak sedang dalam perjalanan jauh atau musafir. Para ulama menetapkan batasannya sekitar 80–90 km. Dan yang ketujuh, ini khusus perempuan, harus suci dari haid dan nifas. Ini poin yang penting banget. Jika satu aja dari 7 syarat ini nggak terpenuhi, maka kewajiban puasa hari itu gugur. Tapi, bukan berarti selesai begitu aja kan? Ini membawa kita ke konsep penggantian, yang sering jadi sumber kebingungan, qadha dan fidyah. Tepat. Ini sistem kompensasi yang dirancang biar nggak ada utang ibadah. Secara definitif, bedanya ada pada sifat halangan dan cara menggantinya. Qadha itu artinya mengganti puasa dengan puasa di hari lain di luar Ramadan, hari per hari. Ini untuk mereka yang halangannya sementara. Seperti siapa misalnya? Contoh paling umum, orang sakit tapi diperkirakan bakal sembuh. Seorang musafir, atau wanita yang sedang haid atau nifas. Setelah Ramadan selesai dan halangannya hilang, mereka bayar utang puasa mereka, sedangkan fidyah itu tebusan dengan cara memberi makan fakir miskin. Nah, ini untuk siapa? Fidyah ini solusi buat mereka yang halangannya permanen, atau berat banget, jadi hampir nggak mungkin untuk mengqadha. Contohnya, lansia yang udah sangat lemah, atau orang dengan penyakit kronis yang menurut dokter nggak ada harapan sembuh. Jadi qadha itu penggantian dalam bentuk tindakan, puasa lagi. Sementara fidyah itu penggantian dalam bentuk harta, makanan. Oke, ini bagian yang sering jadi perdebatan, khusus untuk ibu hamil dan menyusui. Sumber-sumber yang Anda berikan menunjukkan para ulama fikih punya pandangan yang beda-beda. Ini contoh luar biasa dari kekayaan perspektif dalam hukum Islam. Betul sekali. Dan perbedaan pendapat ini menarik banget untuk dibedah. Kita lihat 4 mazhab utama ya. Pertama, mazhab Hanafi. Pendapat mereka paling simpel. Ibu hamil dan menyusui itu statusnya sama kayak orang sakit. Jadi, kalau mereka nggak puasa, mereka cukup mengqadha aja nanti, tanpa perlu bayar fidyah. Cukup lugas. Bagaimana dengan yang lain? Nah, mazhab Maliki bikin pembedaan yang menarik. Bagi mereka, ibu hamil hanya wajib qadha. Tapi, ibu menyusui wajib qadha, sekaligus fidyah. Logikanya, ibu menyusui itu kan sebenarnya sehat. Ia nggak puasa murni demi kepentingan bayinya. Tunggu sebentar. Jadi menurut pandangan Maliki, ada perbedaan status antara saya terlalu lemah untuk puasa karena hamil dengan saya sebenarnya kuat tapi saya memilih nggak puasa demi anak saya. Apa itu berarti alasan yang berpusat pada orang lain, yaitu si bayi, menuntut kompensasi lebih besar dalam bentuk fidyah? Tepat sekali. Anda menangkap logikanya. Ini membawa kita pada pandangan mazhab Syafi'i dan Hambali yang paling banyak diikuti di Indonesia dan sangat rinci. Kuncinya ada pada akar penyebab kekhawatiran.
Jika seorang ibu nggak puasa karena khawatir pada kondisi dirinya sendiri, atau khawatir pada diri dan bayinya sekaligus, maka ia hanya wajib qada saja. Tapi, jika ia sebenarnya kuat puasa, namun nggak melakukannya semata-mata karena khawatir pada kondisi bayinya saja, misalnya takut ASI berkurang, maka ia wajib qada dan fidyah. Oke, jadi setelah mendengar semua perbedaan ini, inti perdebatannya sebenarnya bukan soal boleh atau tidak, tapi lebih ke apa akar penyebab kekhawatirannya. Detil ini menunjukkan betapa hukum Islam itu sangat memperhatikan niat dan konteks, bukan sekedar hitam putih ya. Kalau gitu, jika seseorang wajib fidyah, berapa ukurannya secara praktis? Ukuran standarnya itu 1 mud makanan pokok untuk setiap hari puasa yang ditinggalkan. 1 mud itu kalau kita konversikan, kira-kira setara dengan 0,7 sampai 0,75 kg beras. Tentu, di zaman modern, banyak yang milih bayar pakai uang. Sumber kita dari Basnas memberikan panduan. Sebagai contoh, SK Basnas untuk tahun 2026 menetapkan nilainya sebesar Rp65.000 per hari. Fleksibilitas dalam aturan fikih ini menunjukkan dalamnya pemahaman tentang kondisi manusia. Dan yang luar biasa, pemahaman kuno ini ternyata sejalan banget sama temuan sains modern. Gimana sebenarnya tubuh kita merespons saat kita berhenti makan untuk sementara waktu? Ini bagian yang paling fascinasi, di mana spiritualitas bertemu biologi. Sumber-sumber riset kesehatan yang kita punya menunjukkan manfaat yang luas banget. Kita mulai dari fisik dulu ya. Pertama, untuk kesehatan jantung. Puasa intermittent, kayak puasa Ramadan, terbukti bisa bantu nurunin tekanan darah, kadar kolesterol jahat LDL, dan trigliserida. Itu semua faktor resiko utama penyakit jantung kan? Selain itu, yang sering dibicarakan soal gula darah dan diabetes. Tepat, puasa membantu meregulasi gula darah dengan cara meningkatkan sensitivitas tubuh terhadap insulin. Insulin kan hormon yang bantu sel menyerap glukosa dari darah. Dengan puasa, sel-sel kita jadi lebih responsif, jadi bisa bantu mencegah resistensi insulin, yang merupakan awal dari diabetes tipe 2. Tentu ada juga manfaat terkait manajemen berat badan, karena setelah sekitar 12 jam tanpa kalori, tubuh mulai beralih dari bakar glukosa jadi bakar cadangan lemak. Nah, ada satu istilah yang sering muncul di riset-riset ini, autophagy. Kedengarannya ilmiah banget, apa itu? Autophagy ini proses yang luar biasa. Bayangkan ini kayak tim kebersihan internal dan daur ulang di dalam tubuh Anda. Saat kita puasa dan sel-sel kita mulai lapar, mereka akan aktifin mode bersih-bersih. Mereka mulai memakan dan mendaur ulang bagian-bagian dari dirinya yang udah tua, rusak, atau salah. Ini proses detoksifikasi seluler yang sangat mendalam. Makanya banyak ilmuwan yang menang Nobel karena penelitian soal ini menyebutnya sebagai salah satu kunci anti penuaan alami. Jadi, pas perut saya keroncongan sore-sore, saya bisa bayangin sel-sel saya sebenarnya lagi deep cleaning. Itu perspektif yang jauh lebih keren daripada sekedar merasa lapar. Perspektif yang sangat akurat. Dan jangan lupa, puasa juga secara sederhana mengistirahatkan sistem pencernaan kita. Organ-organ kayak lambung, usus, pankreas dapat jeda yang sangat dibutuhkan untuk istirahat dan memulihkan diri. Manfaat fisiknya udah meyakinkan banget, tapi dampaknya nggak berhenti di situ. Sumber-sumber kita juga sangat menekankan efeknya pada kesehatan mental dan otak kita. Gimana puasa bisa memengaruhi pikiran dan emosi? Manfaatnya untuk otak dan mental sama signifikannya. Pertama, puasa bisa mengurangi stres dan kecemasan. Beberapa studi menunjukkan puasa bisa nurunin kadar hormon stres, yaitu kortisol, sambil pada saat yang sama meningkatkan produksi hormon perasaan baik kayak serotonin dan endorfin. Lebih dari itu, apa benar puasa bisa bikin otak kita lebih tajam? Iya, ini salah satu temuan paling menarik. Puasa mendorong produksi protein bernama Brain Derived Neurotrophic Factor atau BDNF. Anda bisa bayangin BDNF ini sebagai pupuk untuk otak. Protein ini penting banget untuk kelangsungan hidup neuron, mendorong pertumbuhan neuron baru, dan membangun koneksi baru. Makanya peningkatan BDNF dihubungkan dengan daya ingat yang lebih baik, fokus yang lebih tajam, dan perlindungan terhadap penyakit neurodegeneratif. Ini luar biasa dan nyambung banget sama yang kita bahas di awal tadi, soal pendidikan karakter. Kayaknya ada hubungan langsung antara menahan lapar dengan melatih pikiran. Tepat sekali. Ini membawa kita kembali ke konsep tazkiyatun nafsu, tapi dari sudut pandang neuroscience. Puasa secara langsung meningkatkan kecerdasan emosional EQ.
Latihan menahan diri dari lapar, haus, dan yang terpenting, amarah dan frustrasi adalah pelatihan langsung bagi korteks prefrontal Anda, bagian otak yang bertanggung jawab atas kontrol diri dan kesabaran. Inilah kenapa sumber-sumber kita dari bidang pendidikan Islam menyebut puasa sebagai sarana paling efektif untuk pendidikan karakter. Ia secara praktis menanamkan nilai kejujuran, disiplin, empati, dan kesabaran dalam satu paket latihan intensif selama sebulan penuh. Wow, jadi setelah menelusuri semua ini, kita benar-benar melihat puasa dari berbagai sudut ya. Sebagai pilar keimanan yang tujuannya membentuk pribadi yang lebih sadar, sebagai sistem aturan hukum yang detail dan penuh empati, sampai sebagai intervensi kesehatan yang diakui sains paling modern. Apa yang menakjubkan di sini adalah betapa puasa pada hakikatnya merupakan sebuah latihan holistik. Ia mendidik spiritualitas, mendisiplinkan fisik, menenangkan mental, dan mempertajam kepekaan sosial. Ini ibadah yang dampaknya benar-benar melampaui individu dan berpotensi membentuk masyarakat yang lebih baik. Sebagai penutup, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan untuk Anda renungkan berdasarkan semua yang telah kita diskusikan. Sumber-sumber kita menyebutkan salah satu hikmah utama puasa itu kan menumbuhkan solidaritas sosial dengan merasakan lapar seperti orang miskin. Itu sangat relevan. Tapi pertanyaannya, di era modern di mana akses makanan begitu melimpah dan distraksi digital begitu kuat, apakah mungkin esensi terbesar puasa bagi kita sekarang telah bergeser? Mungkin tantangan utamanya bukan lagi sekedar menahan lapar fisik, melainkan melatih diri dari kelaparan jiwa akan fokus, disiplin, dan kemampuan untuk mengatakan tidak pada keinginan instan. Sebuah kemewahan yang mungkin paling langka di zaman sekarang. Apa makna puasa yang paling relevan bagi Anda hari ini? Lebih dari 1 miliar orang di seluruh dunia menjalankan puasa Ramadan. Tapi, pernah nggak sih kita bertanya, apa sebenarnya inti dari ibadah ini? Yuk kita bedah bareng-bareng, rukun, praktek, sampai tujuannya. Soalnya, ini bukan sekadar nggak makan dan minum loh. Ada makna yang jauh lebih dalam. Jadi, yuk kita kulik lebih jauh praktek luar biasa ini. Kita bakal lihat aturannya, sisi kemanusiaannya, dan tentu saja tujuan utamanya. Kalau kita lihat definisinya, puasa itu pada dasarnya adalah menahan diri. Sebuah ibadah yang jadi salah satu pilar utama dalam Islam. Tapi, tunggu dulu. Nggak semua orang langsung wajib puasa loh. Ada syarat-syaratnya. Nah, ini jadi pertanyaan penting. Siapa aja sih yang sebenarnya punya kewajiban untuk menjalankan ibadah puasa ini? Menurut syariat Islam, ada 7 kondisi utama nih yang harus terpenuhi. Pertama, tentunya harus orang Muslim. Terus, harus sudah dewasa atau balik, dan juga berakal sehat. Kondisi fisik juga penting banget, harus sehat dan mampu. Oh ya, satu lagi, nggak sedang dalam perjalanan jauh. Dan khusus untuk perempuan, harus dalam keadaan suci, artinya nggak sedang haid atau nifas. Terus gimana dong kalau ada yang nggak bisa memenuhi syarat-syarat tadi? Nah, disinilah letak indahnya ajaran ini. Ada keringanan, ada semacam kerangka welas asih buat mereka yang berhalangan. Misalnya nih, orang yang lagi sakit atau musafir yang perjalanannya jauh banget, sekitar 80-90 km. Termasuk juga para lansia yang fisiknya sudah lemah, ibu hamil dan menyusui, serta perempuan yang lagi haid. Bahkan orang dengan gangguan jiwa berat juga dapat keringanan. Ini nunjukin banget betapa fleksibel dan penuh rahmatnya aturan dalam Islam. Oke, jadi kalau dapat keringanan dan gak puasa, terus gimana? Apakah utang puasanya hilang begitu aja? Tentu enggak. Ada 2 cara utama untuk menggantinya. Nah, ini dia bedanya. Yang pertama namanya qada. Ini simpelnya bayar utang puasa di hari lain. Biasanya ini buat yang halangannya sementara, kayak sakit ringan, traveling, atau haid. Terus yang kedua ada fidyah. Ini bentuknya kompensasi, yaitu dengan memberi makan orang yang membutuhkan. Fidyah ini khusus buat mereka yang halangannya permanen, misalnya karena sudah sangat tua atau punya penyakit kronis yang nggak memungkinkan untuk puasa lagi. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, coba deh kita lihat satu kasus yang menarik banget. Ibu hamil dan menyusui. Di sini kita bisa lihat betapa dalamnya para ulama menafsirkan aturan ini. Jadi, ternyata pandangannya bisa beda-beda tergantung mazhab. Kuncinya ada di kekhawatirannya. Misalnya, menurut mazhab Hanafi, mau khawatir buat diri sendiri atau buat bayinya, cukup bayar dengan qada aja. Beda lagi sama mazhab Syafi'i dan Hambali. Kalau khawatir sama diri sendiri, cukup qada, tapi kalau khawatirnya cuma buat si bayi, nah, itu harus qada plus fidyah. Ini menunjukkan betapa detail dan penuh pertimbangannya fikih Islam.
Biar fidyah ini nggak cuma jadi konsep, tapi benar-benar nyata, nilainya itu ditetapkan dalam bentuk uang. Contohnya, Basnas untuk tahun 2026 menetapkan sekitar Rp65.000. Angka ini mewakili biaya untuk memberi makan satu orang yang membutuhkan selama 1 hari. Jadi jelas banget kan, kompensasinya itu konkret. Oke, kita udah bahas aturannya, siapa yang wajib, siapa yang dapat keringanan. Sekarang kita masuk ke pertanyaan yang lebih mendasar. Kenapa sih kita puasa? Ternyata manfaatnya itu, wow, luas banget. Kita mulai dari yang paling dekat sama kita deh, yaitu tubuh dan pikiran. Dan yang keren, ternyata apa yang udah jadi tradisi ribuan tahun ini, sekarang divalidasi sama sains modern loh. Banyak banget jurnal ilmiah dan organisasi kesehatan yang meneliti efek puasa, dan hasilnya luar biasa. Coba deh kita lihat beberapa manfaat fisiknya. Puasa itu bisa bantu ningkatin kesehatan jantung loh, dengan cara nurunin tekanan darah dan kolesterol. Gula darah juga jadi lebih terkontrol. Buat yang mau nurunin berat badan, ini juga bisa bantu karena asupan kalori jadi terbatas. Bahkan, puasa bisa memicu proses bersih-bersih sel tubuh kita yang namanya autofagi, dan juga mengurangi peradangan. Keren banget kan? Nggak cuma fisik, mental juga kena dampak positifnya. Puasa bisa nurunin hormon stres, jadi kita lebih tenang dan gak gampang cemas. Fokus dan konsentrasi juga bisa meningkat. Kita jadi belajar ngontrol emosi, kualitas tidur bisa membaik, dan bahkan bisa ningkatin hormon kebahagiaan. Jadi paket lengkap deh. Tapi, kalau kita kira manfaatnya cuma sebatas buat diri sendiri, kita salah besar. Tujuan puasa Ramadan itu jauh melampaui urusan individu. Ini tentang transformasi yang lebih besar, baik secara sosial maupun spiritual. Dan inilah puncak tujuannya. Mencapai takwa. Apa sih takwa itu? Simpelnya, ini adalah sebuah kondisi kesadaran penuh akan Tuhan. Dari kesadaran inilah lahir disiplin diri, kehati-hatian dalam bertindak, dan rasa saleh. Ada kutipan bagus dari Profesor Arif Zamhari. Beliau bilang, saat kita merasakan sendiri gimana rasanya menahan lapar dan haus, kita jadi lebih mudah memahami penderitaan orang lain. Orang-orang yang mungkin merasakan lapar bukan cuma di bulan Ramadan. Nah, disinilah puasa jadi jembatan empati. Rasa empati inilah yang kemudian memupuk solidaritas sosial, mendorong kita untuk lebih banyak bersedekah, berbagi makanan saat berbuka, dan akhirnya memperkuat rasa kebersamaan di masyarakat. Jadi, ini bukan cuma ibadah personal, tapi juga ibadah sosial. Jadi, puasa itu bukan sekedar menahan diri ya, ini adalah sebuah latihan, sebuah praktik transformatif yang lengkap untuk tubuh, pikiran, dan jiwa kita. Pertanyaannya sekarang, dan ini jadi renungan buat kita semua, bagaimana sebulan penuh menahan diri ini bisa benar-benar membangun rasa